Selamat datang di Bijak News Jumat 4 April 2025 bersama saya Elis. Informasi pertama, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif impor baru dengan tarif dasar 10% untuk semua negara dan tarif lebih tinggi bagi 180 negara termasuk Indonesia yang dikenakan tarif 32%. Kebijakan ini bertujuan mengurangi defisit perdagangan Amerika Serikat yang mencapai rekor 1,21 triliun US dollar tahun lalu. Trump tidak memberikan alasan spesifik terkait besaran tarif untuk tiap negara. Namun, laporan tahunan perwakilan dagang Amerika Serikat menyoroti hambatan perdagangan dari berbagai negara. Tarif tersebut akan terasa dampaknya pada Sabtu 5 April. Kebijakan ini berdampak besar bagi eksportir Indonesia, terutama sektor elektronik, otomotif, besi baja, dan produk pertanian yang kini menghadapi peningkatan biaya ekspor ke Amerika Serikat. Ekonom Joshua Pardede pada Kamis 3 April menilai tarif ini menurunkan daya saing produk Indonesia di pasar Amerika Serikat, memicu potensi penurunan ekspor dan mendorong eksportir mencari pasar alternatif. Selain itu, pelemahan ekspor dapat memperburuk defisit transaksi berjalan di Indonesia yang beresiko memberikan tekanan pada nilai tukar rupiah. Selain Indonesia, ada beberapa negara lain yang terkena kebijakan tersebut, di antaranya Kamboja 49%, Laos 48%, Vietnam 46%, Myanmar 44%, Thailand 36%, China 34%, Indonesia 32%, Taiwan 32%, Pakistan 29%, India 26%, Korea Selatan 25%, Brunei Darussalam 24%, Jepang 24%, Malaysia 24%, Filipina 17%, dan Singapura 10%. Selanjutnya, Wakil Ketua Komisi 11 DPR Hanif Dakiri menilai tarif 32% dari Amerika Serikat bisa menekan ekspor, meningkatkan PHK, dan melemahkan daya beli. Ia juga mendesak pemerintah segera bertindak, termasuk membuka pasar ke BRICS dan Afrika, serta memperkuat UMKM dengan industri lokal. Berikut daftar 10 produk ekspor Republik Indonesia ke Amerika Serikat berpotensi paling terdampak kebijakan tarif Trump. Yang pertama, mesin dan perlengkapan elektrik sebesar 4,18 miliar US dollar. Kedua, pakaian dan aksesorisnya atau rajutan sebesar 2,48 miliar US dollar. Yang ketiga, alas kaki sebesar 2,39 miliar US dollar. Yang keempat, pakaian dan aksesorisnya atau bukan rajutan sebesar 2,12 miliar US dollar. Yang kelima, lemak dan minyak hewani atau nabati sebesar 1,78 miliar US dollar. Yang keenam, karet dan barang dari karet sebesar 1,685 miliar US dollar. Yang ketujuh, perabotan dan alat penerangan sebesar 1,432 miliar US dollar. Yang kedelapan, ikan dan udang sebesar 1,09 miliar US dollar. Yang kesembilan, mesin dan peralatan mekanis sebesar 1,01 miliar US dollar. Dan yang terakhir, olahan dari daging dan ikan sebesar 788 juta US dollar. Seputar mudik lebaran, Menko Polhukam Budi Gunawan melaporkan kecelakaan mudik lebaran 2025 di Jakarta turun hingga 25,76% akibat rekayasa lalu lintas dan berkurangnya kepadatan. Arus balik 5-7 April diprediksi padat, tetapi pemerintah siap menjaga kelancarannya. Beralih ke daerah, kebakaran 6 ruko di Jalan Ampera, Langkat, Sumatera Utara pada Kamis 3 April menewaskan Ediliana BR Sembiring 63 tahun dan Isabella Katarina BR Ketaren 40 tahun akibat lemas menghirup asap. Insiden terjadi pukul 00.30 waktu Indonesia bagian Barat dengan pemadaman melibatkan 6 mobil damkar dan warga setempat. Sampai bertemu di informasi bijak berikutnya.